Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, pada minggu ini kami dari kelompok 13 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvina Febriani sebagai moderator dan penyaji, Nimas Meliana sebagai penyaji, Celvin Indui Saputri sebagai penyaji, dan Dahlia Febrianti Samosir sebagai penyaji. Baiklah, pada minggu ini kami akan membahas mengenai mementingkan kualitas, kemampuan menanggung resiko, respek peduli, dan pelayanan yang terbaik atau tercepat. Baiklah, langsung saja masuk ke poin pertama yang akan dijelaskan oleh Nyimas Meliana Mahardika. Kepada Nyimas, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kualitas. Di sini ada beberapa pengertian kualitas menurut para ahli. Ada menurut Joseph Juran, menurut Edward Deming, menurut Welch Jr., menurut ISO 2000, dan menurut Suwarso Harjosudarmo. Dari beberapa pendapat tokoh di sini, ada beberapa kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen. Yang pertama, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas menyangkut produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Dan yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa yang mendatang. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kualitas. Prinsip kualitas adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Nah, menurut Deming, ada 14 prinsip kualitas yang harus dilakukan jika menghendaki tercapainya suatu kualitas, yaitu yang pertama, menciptakan konsistensi tujuan untuk pengembangan produk dan jasa dengan adanya tujuan suasana bisnis yang kompetitif. Yang kedua, adopsi filosofi baru. Yang ketiga, menghentikan ketergantungan pada adanya dengan upaya pencapaian kualitas. Yang keempat, menghentikan anggapan bahwa penghargaan dalam bisnis adalah terletak pada harga. Yang kelima, peningkatan sistem produksi dan layanan secara terus-menerus guna peningkatan kualitas dan produktivitas. Yang keenam, pelatihan dalam pekerjaan. Yang ketujuh, kepemimpinan kelembagaan. Yang kedelapan, menghilangkan rasa takut. Yang kesembilan, penghalang antar departemen. Yang kesepuluh, mengurangi slogan peringatan-peringatan dan target dan mengganti dengan pemantapan metode-metode yang dapat meningkatkan kualitas kerja. Yang ke-11, kurangi standar kerja yang menentukan kuota berdasarkan jumlah. Yang ke-12, hilangkan penghambat yang dapat menghilangkan hak asasi manusia untuk merasa bangga terhadap kecakapan kerjanya. Yang ke-13, lembagakan suatu program pendidikan dan peningkatan diri yang penuh semangat. Dan yang terakhir, yang ke-14, setiap orang dalam perusahaan bekerja sama dalam mendukung proses transformasi. Baiklah, selanjutnya itu mengenai pendekatan meningkatkan kualitas guru mengajar. Ada 3 pendekatan meningkatkan kualitas guru mengajar. Yang pertama yaitu adalah supervisi klinis. Supervisi klinis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara tatap muka oleh guru dengan supervisor yang mana menekankan pada suatu pemecahan masalah. Supervisi klinis memiliki kapasitas mengembangkan kemampuan guru untuk bertanggung jawab menganalisis pekerjaan mereka. Yang kedua adalah supervisi pengembangan. Supervisi ini berasumsi bahwa guru memiliki beragam pengalaman, kemampuan, dan tingkat pengembangan karir yang berbeda. Dengan kata lain, supervisi pengembangan memberi guru banyak pilihan sebagaimana keadaan guru dan mempercepat pengambilan keputusan dan menyesuaikan setiap waktu yang diperlukan. Yang ketiga yaitu adalah supervisi diferensial. Supervisi ini merujuk pada setiap profesional yang memberikan layanan supervisi, termasuk supervisor, kepala sekolah, atau teman sejawat. Selanjutnya yaitu mengenai cara meningkatkan kualitas guru mengajar. Yang pertama itu adalah memberikan pelatihan. Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan utamanya untuk membantu guru atau peserta dalam mengingat kembali pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan dilaksanakan melalui prosedur sistematis yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan sehingga menjalankan suatu pekerjaan menjadi lebih matang.
Nah, yang kedua yaitu adalah menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas pembelajaran. Dengan begitu dapat meningkatkan kualitas mengajar seorang guru di dalam kelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nyimas atas penyampaian materinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Chelvin Indwi Saputri. Kepada Chelvin, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai resiko. Adapun definisi dari resiko, menurut Martono dan Agus Harijito, pengertian resiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri orang yang berani mengambil resiko. Yang pertama itu selalu suka tantangan. Tantangan baru menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu karena dipercayai meski awalnya terasa sulit, perubahan selalu membawa kamu ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang kedua itu selalu punya pikiran positif. Banyak orang di luar sana yang memiliki pandangan negatif terhadap hal yang belum pasti dan belum jelas ke depannya. Dan yang ketiga itu percaya perubahan selalu layak untuk dicoba. Akan banyak kesempatan yang bisa didapatkan saat berani untuk mencoba hal yang baru. Dan yang keempat itu pede dengan keputusan yang diambil. Mengambil keputusan bukanlah perkara yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan keberanian diri. Dan yang terakhir itu menganggap pernah gagal adalah sebuah pencapaian. Yang selanjutnya itu pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang akan dihadapi. Yang selanjutnya itu mengantisipasi resiko. Resiko merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun demikian, orang mempunyai beberapa cara untuk mengantisipasinya. Satu di antaranya ialah dengan menghindari resiko atau menjauhi keadaan yang dapat mendatangkan resiko. Misalnya, untuk menghindari cedera berat, maka memilih untuk tidak mengikuti lomba balap sepeda motor. Baiklah, yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Chelvin Indwi Saputri atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai definisi respek dan peduli. Sebelumnya, definisi dari respek itu ialah respek terhadap diri sendiri adalah rasa hormat dan kagum terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, sedangkan respek terhadap orang lain adalah rasa saling hormat menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Selanjutnya, cara menghargai atau respek kepada diri sendiri. Menerima diri apa adanya, menghindari perilaku yang merusak diri. Yang ketiga, menumpuk rasa malu. Yang keempat, menjaga nama baik. Yang kelima, menjaga perilaku tetap baik. Yang keenam, kenali diri sendiri. Yang ketujuh, menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedelapan, sadari bahwa kita ini unik. Yang kesembilan, atasi kelemahan diri. Yang kesepuluh, kembangkan diri Anda. Baiklah, selanjutnya cara membina hubungan antara orang lain maupun diri sendiri. Yang pertama, pahami karakter diri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan yang positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan bukan kelemahan. Yang keempat, kembangkan komunikasi yang empatik. Yang kelima, pujian yang tulus dan teguran yang lembut. Yang keenam, kehidupan seperti Gema. Yang ketujuh, mulai dengan apa yang dipikirkan. Baiklah, selanjutnya manfaat respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, pada diri sendiri. Nah, pada diri sendiri ini akan membimbing moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri sendiri.
Nah, sedangkan terhadap orang lain akan menjaga sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain. Nah, sehingga terciptanya kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosial. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dahlia. Kepada Saudari Dahlia, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Elvina. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai definisi pelayanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Tujuan layanan prima: A. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. B. Membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan. C. Menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang ataupun jasa yang ditawarkan penjual. D. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. E. Untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntunan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk apa yang dan jasa dijualnya. F. Supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diberlakukan secara baik. G. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijualnya. Pelayanan seorang guru. Pelayanan prima yang diberikan kepada siswa-siswi pada dasarnya tidaklah mencari untung tetapi memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Dalam hal memberdayakan, siswa-siswi justru diperdayakan dengan pelayanan prima yang diterimanya seperti 1. Sebagai fasilitator, guru sudah setidaknya ahli dan menguasai secara utuh bidang studi yang diajarkannya. 2. Sebagai pembimbing, guru dituntut memberikan perhatian kepada peserta didiknya yang mendapatkan kesulitan dalam belajar. 3. Sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, dalam hal ini guru perlu mengerahkan semua sumber. 4. Sebagai agen pembaharuan, dalam hal ini guru dituntut untuk aktif mengambil inisiatif serta kreatif. Fungsi layanan prima. 1. Untuk melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat sehingga pelanggan merasa puas. 2. Untuk menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaannya. 3. Untuk menciptakan pangan pasar yang lebih baik lagi terhadap produk atau jasa yang dijualnya. 4. Untuk memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. 5. Untuk menempatkan para pelanggan sebagai mitra bisnis. 6. Untuk dapat memenangkan persaingan pasar. Dan yang ketujuh, untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Fungsi layanan prima. Ada berapa hal yang dimiliki oleh seorang guru agar dapat pelayanan bisa maksimal, antara lain kepuasan yang memberi pelayanan kepada siswi diharapkan dapat membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi siswa sehingga siswa selalu merasa senang, puas, dan terdorong niat untuk proaktif belajar. Tanggap guru harus tanggap terhadap perkembangan siswa belajar mengenai situasi, kondisi, maupun materi yang dipelajari siswa sehingga guru dalam membantu kesulitan siswa segera teratasi dengan baik. Pelayanan cepat adalah pelayanan yang cepat berarti yang berguna bagi siswa sehingga siswa tidak akan merasa tertekan, terbebani selama belajar. Justru siswa merasa semangat belajar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, saya ingin membacakan kesimpulan materi pada hari ini, yaitu kode etik keguruan merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan untuk menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, bermanfaat, dan yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan, dan masyarakat, serta dengan misi tugasnya. Nah, kode etik guru di Indonesia ini berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menjalankan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dapat kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa guru juga termasuk pegawai pemerintah. Nah, oleh karena itu, kode etik kepegawaian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 Undang-Undang ini
dengan jelas menyatakan pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Nah, dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian materi pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.